kita mempersiapkan hati, kehidupan kita. Kita akan disorot dengan tema keselamatannya, tanggung jawabmu pula. Keselamatannya, tanggung jawabmu pula. Mari saya jemput kita berdiri dan melakukan nyanyian pujian. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagi bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lenyap, sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap bait yang keempat. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan menyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Ya, silakan duduk. Mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 119 ayat yang ke-33 sampai yang ke-40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat berakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati, Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan, Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan Mazmur 119 bait yang pertama. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya.
mengasihi. Mari kita berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Mari kita menyanyikan KJ 178, karena kasihnya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Silakan duduk. Dalam hidup kita tentu kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, baik itu kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah kami dan bimbinglah kami, agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Engkau memerintahkan kami untuk hidup saling mengasihi, tetapi yang sering kami lakukan adalah hidup tidak mengasihi. Engkau mengajari kami untuk saling mengampuni, tetapi kami sering memelihara dendam. Dalam kehidupan persekutuan jemaat, Engkau mengajar kami hidup memelihara persekutuan kasih sebagai keluarga. Tetapi sering kami tidak sadar, sehingga kami hidup hanya peduli akan diri kami sendiri. Hidup kami mementingkan diri sendiri. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan.
anugerah, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Mari kita menyanyi dari PKJ 139 ayat 1. Kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Alat persembahan terambil dari Bilangan 16 ayat yang ke-8. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan keseluruhan yang kamu terima dari tiap orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada imam Harun. Nah, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Engkau telah menyertakan kami firman Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati datang dapat mengerti firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
kepadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata-kata memperingatkan orang itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kau berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan yang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupnya yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Pembacaan kita yang kedua, kamu dari Roma 13 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya ke-14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi Taurat. Karena firman Tuhan, yang bersina jangan membunuh, jangan mencuri, jangan membunuh, dan firman lain manapun juga sudah tersebut dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat harus sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Itu saatnya tidak tiba bagi kamu bangun dan tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah diberikan kepada kita. Sekarang keselamatan sudah diberikan kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah tenggelam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pura dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan nafsu, jangan dalam persedihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat hidupmu untuk memuaskan keinginan. Haleluya. Mari kita berdiri dan membaca Injil Matius 18. Kita baca ayat 15 sampai 20 secara bergantian. Ayat 15 sampai 20. Injil Matius 18. Ayat ganjil saya baca, dan anak-anakku, orang tua, suami dan saudara-saudara bertanduk membaca, dan anak-anakku semua membaca secara bersamaan ayat genap. Nanti ayat 20 kita baca sama-sama. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Pure semangat puang tu kadang ni. Kadami kadami ya, silakan duduk. Ya, bacaan kita hari ini dari 3 bacaan, mulai dari Yehezkel, Roma, dan Matius. Dan kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tuntunan tema, keselamatannya tanggung jawabmu pula. Passananta duka tu kasalamaranna tosenga. Passananta duka tu kasalamaranna tosenga. Ya, ada 3 bacaan yang kita sudah baca, dan melalui bacaan itu kita akan merenungkan ini. Nah, hari ini, hari Minggu ini dikenal atau diperingati sebagai Hari Doa Syukur Alkitab. Ya. Dan ini bertepatan dengan bacaan kita hari ini, bagaimana Alkitab ini memberikan penekanan pada pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Ya. Mensyukuri Alkitab bermakna menerima Alkitab atau firman Tuhan sebagai sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena dalam Alkitab ini, ya, Paulus sendiri menasihati kepada Timotius, ya, kepada Timotius itu murid Paulus, ya, dia katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, sekarang ini banyak orang yang cenderung memikirkan diri sendiri, cenderung merasa tidak perlu mengurusi orang lain. Ya. Kalau orang berbuat salah, ya tidak perlu, apa urusanmu dengan urusanku. Ya. Nah, ini sesuatu hal yang disampaikan oleh firman Tuhan saat ini, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, keselamatan itu, ya. Jadi kalau ada orang yang salah, ya hendaknya kita tegur. Ya, dalam bacaan kita tadi di dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14. Itu sudah diungkapkan di situ. Bagaimana cara menegur orang yang melakukan kesalahan. Ya. Jangan sampai, ya, kita masuk ke dalam suatu jebakan yang mungkin, ya, itu membawa kita ke dalam jurang kebinasaan. Nah, di dalam bacaan kita juga ini bagaimana Allah juga memberikan suatu penghiburan, suatu pengharapan
kepada orang-orang yang mau mengakui dosa dan kesalahan, termasuk di dalam diri kita selaku pribadi, di dalam diri kita selaku keluarga, selaku gereja, bahkan juga selaku bangsa masyarakat yang ada di Indonesia. Penting untuk kita ketahui bahwa kesadaran diri kita akan kesalahan kita itu hendaknya kita mengarahkan pada pertobatan, pertobatan kepada Tuhan. Kalau kita belajar tentang tata gereja, pengakuan gereja Toraja yang sudah ikut katekisasi, itu di situ dikatakan bahwa kita diutus, gereja Toraja diutus ke dalam pekerjaan penyelamatan. Kita semua diutus untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Bukan kita katakan bahwa ini bukan tanggung jawab saya, ini adalah tanggung jawab orang lain. Tapi memang di dalam Matius ini dikatakan, Matius 18 tadi lebih ditekankan di situ bagaimana Yesus di dalam mengajar supaya orang-orang tidak melakukan penyesatan. Yesus menginginkan umatnya supaya selalu berbuat yang baik. Yesus menginginkan supaya selalu berada di jalan benar. Tanggung jawab untuk tidak menyesatkan, atau mungkin kita dalam istilah pasif, kita pasif, tidak mau melakukan. Tetapi bacaan kita hari ini khususnya di dalam Matius ini bagaimana menugaskan kepada kita untuk senantiasa aktif di dalam menyatakan kalau ada seseorang atau ada orang lain yang melakukan kesalahan, menegur orang berdosa, menegur menggunakan apa itu di situ dikatakan tadi 4 mata, berarti hanya berdua, 4 mata. Kalau tidak berhasil 4 mata dipanggil lagi orang lain. Kalau tidak berhasil lagi, itu orang itu dianggap bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang ini juga teguran-teguran dalam diri kita itu berulang-ulang. Bahkan kalau sudah berulang-ulang, orang tidak mau lagi menegur kita. Menegur orang selalu mulai dengan mungkin halus-halus dulu. Sama kalian kalau disuruh bangun kalau pagi, dikasih bangun pelan-pelan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah mungkin dipukul lagi itu bayangkan kalau tidak ditegur lagi. Nah, ini disampaikan oleh Tuhan. Kalau orang melakukan kesalahan, pertama tegur 4 mata, tegur, panggil jemaat. Kalau tidak mau lagi, dianggap bukan pengikut Tuhan. Berarti apa? Dikeluarkan dia, dianggap tidak mau lagi. Berarti apa? Keselamatan tidak ada pada orang itu. Karena itu, mari kita dalam hidup kita setiap hari, bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan ini. Bagaimana juga kita mau bertanggung jawab terhadap orang lain. Jadi jangan katakan, wah kalau saya ditegur, saya sudah tadi dengarkan khotbah di YouTube tadi, jangan katakan anak-anak, wah saya sudah dewasa, saya sudah di CD, tapi teguran terus-menerus harus dilakukan. Karena itu keselamatan itu adalah tanggung jawab. Keselamatan orang lain kita juga bertanggung jawab. Mereka atau orang-orang itu tidak boleh lagi melakukan dosa dalam kehidupan mereka. Butuh pendampingan, butuh teguran dari orang-orang
yang sudah mengenal Allah. Nah, sekali lagi dalam hidup kita, mari kita sebagai orang yang percaya, kita mau bertanggung jawab atas keselamatan orang lain juga. Kita membawa jiwa-jiwa, ya, kalau di luar sana orang katakan, kalau di karismatik itu membawa jiwa-jiwa. Ya. Bagaimana kita menginjili, bermisi, ya, pada orang-orang di sekitar kita. Bermisi bukan berarti bahwa ya kita harus datang kepada orang, oh kau harus percaya kepada Tuhan, tidak. Tapi bisa dengan tindakan kita, bagaimana melihat sikap tingkah laku kita, supaya orang itu bisa melihat, oh inilah, ya. Ya, kalau di STT Jepri itu, ya, kalau pertama itu masuk kuliah pertama biasa langsung diajar itu metode penginjilan, ya, evangelism explosion, ya, metode EE. Itu bagaimana menginjili. Ya, di STT kalau intim ya tidak ada, tapi di Staken juga mungkin itu dilaksanakan. Karena memang kita ini harus menginjili orang. Menginjili itu juga adalah tanggung jawab kita. Nah, karena itu sekali lagi mari dalam hidup kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam setiap kegiatan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, biarlah renungan kita pada pagi hari ini mungkin tidak sempurna, tetapi Tuhanlah sendiri yang menyempurnakan dalam kehidupan kita. Tanggung jawab diberikan Tuhan kepada kita, dan sebagai orang yang bertanggung jawab, diberi tanggung jawab, maka suatu waktu Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu dari kita. Karena itu mari kita lakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita di dalam memberitakan, menyampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya, bahwasanya kasih setiamu sungguh ajaib bagi kami. Engkau Allah yang penuh rahmat dan penuh kasih bagi kami. Engkau sumber segala berkat bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah Tuhan anugerahkan di bulan September ini, di awal bulan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu lagi walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah itu sungguh-sungguh terpatri dalam loh hati kami masing-masing. Kami akan melakukan tanggung jawab masing-masing kami dengan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalamnya. Bahwa setiap tugas yang Tuhan berikan bagi kami, kami tidak akan mampu mengembannya, melakukannya tanpa campur tangan Tuhan bagi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguasai seluruh hidup kami, hati, pikiran, tangan, dan kaki kami yang melakukan setiap hal itu akan diberkati Tuhan, dan kami diberi hikmat, kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, tanggung jawab apapun itu Tuhan, kami boleh kerjakan dengan penuh sukacita karena Tuhan yang memberi semua itu. Bapa di surga, berkati kami selaku orang tua yang mempunyai tugas tanggung jawab dalam rumah tangga di sini. Karuniakan terus kekuatan, kesehatan, hikmat bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mengabdikan diri kami selaku orang tua yang Tuhan utus di tengah-tengah keluarga ini. Biarlah kami sungguh-sungguh melakukannya karena pertolongan dan kuasa kasih-Mu saja. Begitupun Saudara Tando dalam pekerjaannya sebagai seorang anak Tuhan yang bekerja di tempat orang lain. Tuhan karuniakan juga kekuatan dan kesehatan
keluar masuknya dari dalam rumah ini Tuhan juga berkenan memberkati. Begitupun anak-anak karuniamu bagi kami Tuhan, 6 orang dari yang sulung hingga pada yang bungsu. Hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami serahkan juga setiap tugas yang mereka emban sebagai anak, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar dan siswa, baik yang duduk di kelas bangku SD, SMP pun yang ada di bangku SMA. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami serahkan seluruh anak-anak kami ini. Biarlah Tuhan yang merancang hidupnya, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan mereka sungguh ada ya Tuhan di tangan-Mu. Bapa di surga, setiap rencana dan program kami dalam keluarga ini Tuhan yang berkati, agar apapun yang kami rencanakan sungguh-sungguh seturut dan sejalan dengan rancangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami banyak melakukan pelanggaran, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhambat oleh karena kelakuan dan tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat segenap pelayanan firman yang diadakan di mana saja, baik yang di rumah-rumah tangga anggota jemaat pun yang dilaksanakan di rumah Tuhan, di gereja Jemaat Siru Campagaya khususnya. Tuhan berkati pelayanan hari ini sehingga boleh nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi kesehatan yang terganggu mungkin karena virus atau pandemi COVID-19. Tuhan berkenan mengaruniakan kesehatan, kekuatan bagi mereka, pemulihan yang sempurna. Berkati segenap tangan-tangan para dokter atau medis, begitupun tangan-tangan keluarga yang merawat. Berdoa buat segenap anak saudara, kaum keluarga, orang tua kami yang ada di kampung, di Uluwai, di Loso, pun yang ada di sini di Makassar. Tuhan berkenan merawat mereka satu persatu dalam rumah mereka masing-masing. Berdoa juga buat saudara kami Mama Sigit atau Desi, yang kalau Tuhan berkenan dia akan melangsungkan pernikahan pada minggu ke depan. Tuhan kiranya campur tangan di dalamnya sehingga semua berjalan dengan baik. Bapa di surga, inilah kami Tuhan yang datang kepadamu sejauh hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami. Dengarkan kiranya permohonan kami, seru sembahyang kami, ungkapan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya jemput kita berdiri. Kita menyanyikan pujian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah. Ada petunjuk hidup baru? Ada. Siapa? Kenapa sih lagi? Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan seterusnya kita lakukan.
pergi dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah melaksanakan tugas tanggung jawab dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Perlukan juru selamat agar jangan tersesat. Kirim Jemaat 402 bait 1 dan 3. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Kuperlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan kutempuh. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. ibadah selesai.